Oke, selamat pagi. Selamat datang di Caminante 148. Kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah kota yang dulu adalah kota di mana aku pernah SMP. Monggo, Pak. Kota yang pernah aku SMP itu ya. Dan ya kali ini topiknya mungkin akan berhubungan juga dengan bagaimana kehidupanku ketika SMP ya. Karena aku pernah mention juga kan beberapa. Monggo, Pak, bersih-bersih. Lumut ya. Nah, kita akan coffee shop ya. Coffee shop. Ya. Coffee shop. Open. Nanti kita akan ke tapi aku udah ngopi pagi sih. Oke. Anyway, topik kali ini mungkin akan berhubungan dengan kehidupanku SMP. Dan kali ini aku akan mengajakmu untuk ke SMP ku dulu. Karena aku lagi kepikiran pengen ke SMP ku dulu, dimana udah lama banget aku gak ke situ gitu loh. Aku sering lewat tapi untuk kayak jalan kaki ngevlog itu gak pernah. Motoran deket-deket situ juga gak pernah gitu loh. Jadi kayak monggo. Jadi kayak let's go. Topik kali ini mungkin akan berhubungan juga dengan kehidupan waktu SMP, kehidupan konyol. Ya kita jalan pagi sambil ngobrol-ngobrol. Kan mungkin beberapa subscriberku di channel ini ada yang temanku SMP juga ya. Ada yang adik kelasku SMP juga. Jadi mungkin ini bisa jadi obat kangen. Barangkali mungkin mau lihat SMP kita dulu. Dan ya, aku akan tunjukkan depan dulu ya. Mungkin biar kamu tahu ini lagi di mana. Nah, bisa dibilang aku akan cerita ya. Aku adalah warga dari kabupaten sebelah. Tapi aku tuh tinggalnya, rumahku itu di perbatasan antara dua kabupaten gitu. Antara dua provinsi malah. Dan SD ku, dulu itu SD ku tuh di dekat rumah, SD dekat rumah. Tapi SMP itu mulai kayak bukan mengeksplor ya. Kalau mengeksplor kan niat dalam hati ya, tapi ini lebih ke disuruh orang tua. What happened? Oke. Disuruh orang tua untuk sekolah di sini karena kedua orang tuaku itu mereka kerjanya di kabupaten inilah, di kabupaten tetangga, sehingga kayak anak-anaknya itu sekolah di satu SMP yang sama. Nah, aku kan pernah cerita ya kalau ke kedua saudaraku sama aku lah, aku kan 3 saudara lah ya, itu tuh SMP-nya sama semua, cuman SMA yang berbeda-beda. Dan ini mungkin relate ya dengan kebanyakan yang dialami oleh orang-orang. Ketika SD kita pinter. Emang aku ketika SD pun aku pinter gitu. Aku ranking 1, 2, 3. Ranking 1, seringnya ranking 1. Kelas 1 pinter. SD pinter. Tapi kemudian ketika udah SMP, mungkin SMP udah mulai nakal. Barangkali kalau misalnya ini mungkin agak eksplisit ya, tapi ada beberapa penelitian yang mengatakan SMP itu udah mulai kenal cewek, kenal pornografi ya. Yang pornografi itu kenal masturbasi. Ya aku berbicara apa adanya lah ya, karena memang kebanyakan mostly anak SMP kan mulai mengenal hal kayak gitu kan di umur. Maaf kalau misalnya bisik ya. Tadinya aku nggak mau lewat samping sini, tapi udah. Nah, ada juga yang bilang kalau misalnya udah kenal pornografi, udah kenal masturbasi, itu tuh jadi kita tuh kehilangan fokus belajar, kemudian yang dipikirin hal-hal kayak gitu. Tapi ya memang wajar. Aku pun juga, kan aku pernah bikin konten tentang hal-hal kayak gitu loh. Monggo. Udah pernah bikin konten hal kayak gitu, dan memang
ada penelitian yang mengatakan bahwa itu berpengaruh. Halo. Tos. Oke. Kita lewatin dulu ya. Nah, ini udah mau deket nih. Udah mau deket. Ya, dan ini udah mau deket sama sekolahku. Mungkin kamu tahu lah ini di mana. Kembali lagi pada ketika aku SMP udah mengenal hal kayak gitu. Aku mulai fokusku belajar tuh sulit tuh. Bahkan ya bisa dibilang kan kalau cowok itu kan penyakitnya kayak gitu kan. Apalagi waktu itu kenal warnet di zaman-zaman segitu. Oh, dulu di sini adalah selokan, tapi sekarang udah ditutup ya. Nah, ini dia sekolahku. Ini sampingnya gereja. Ini akan aku ceritakan nanti. Kita sambil walking tour, 4K walking tour. Oke, jadi mungkin mungkin judul video ini akan jadi sebuah cerita kenakalan ketika waktu SMP. Nah, mungkin dibilang kenakalanku waktu SMP itu apa ya? Oh, ada drum band. Jadi memang di sini belakangnya itu adalah SD. Nah, ini dia sekolahku. Ini dulu aku pernah ingat waktu lulus ujian kelulusan seni rupa. Kita tuh disuruh gurunya itu buat bikin mural. Dan aku ingat betul muralku. Ini udah dihapus lah ini. Ini udah dihapus mural-mural angkatanku. Ada beberapa mural. Wow, so nostalgic. Aku nggak mau masuk ya, takut nanti dikira gimana-gimana. Cuman lihat dari depan aja. Muralku tuh dulu sekitar sini lah ya. Waktu itu kalau nggak salah ya, kita itu bikin mural tentang Hari Bumi. Pokoknya tentang apa ya, sayangi lingkungan dan lain-lain kayak gitulah. Nah, BTW, ketika berbicara soal kenakalan, ini kan sekolahku ya, SMP ku. Dulu kelasku tuh di sekitar situ. Dan wayang kopi. Dan mana ya? Dan nah, rumah ini dulu ini warung. Rumah ini dulu warung. Ini warung. Jadi si warung ini dulu digunakan untuk para cowok-cowok bolos terus ngerokok gitu lah. Karena kalau di dalam kantin kan nggak boleh ngerokok ya. Ya, tentu saja anak SMP. Nah, di situ itu tuh kantin, unofficial kantin. Ada nasi, ada jualan nasi kucing lah, nasi kucing, terus ya kayak inilah, kayak angkringan gitu. Es teh dan macam-macam, jual rokok juga. Ya, itu di situ. Dulu waktu itu aku inget jarum super tuh harganya cuma 500 per batang. Itu 20 tahun yang lalu. Sekarang berapa ya? 2015 itu rokok itu 1.500 waktu aku jaga warnet. Tapi kan maksudnya itu udah 10 tahun yang lalu, sedangkan sekarang udah berapa gitu loh. Enggak. Sekarang udah berapa gitu. Mungkin 2000, aku nggak tahu karena aku nggak ngerokok ya. Jadi kayak ya udahlah. Dan ya, kalau kita berbicara soal kenakalan, BTW tadi itu belakang ini ya, belakang sekolah ya. Jadi mungkin kamu nggak tahu sekolah itu namanya apa. Kita akan coba lewat depan ya. Kita akan coba lewat depan. Monggo. Bedanya kalau misalnya di kota itu memang beda banget ya. Kalau di desa itu benar-benar lebih familiar, tapi kalau di kota itu mari. Pengen konten? Iya. Jajarin konten aku. Apa, TikTok? TikTok lewat HP ku. Tapi berani ngomong kan? Berani. Oh ya. Oh iya ya. Oke. Barusan aku berbicara soal bagaimana orang kota cuek, tapi ternyata barusan ini ada ibu-ibu yang anomali. Jadi ya,
Tapi memang ya TikTok itu aplikasinya berat. Aku setuju sama ibu gitu. Mari bu. TikTok tuh aplikasinya berat. Sehingga aku pun juga akhirnya kan beli handphone juga kan, yang RAM-nya agak gede. Karena RAM 4 GB nggak ngatasin. RAM 4 GB itu nggak ngatasi. Sehingga ya buat yang mungkin yang sekarang kalau bisa dibilang sosial media paling sering digunakan TikTok. Tapi ironisnya TikTok itu adalah aplikasi yang berat. Ya kalau misalnya kamu konten, itu kamu harus gunakan aplikasi TikToknya. Tapi kalau kamu cuman consume, itu bisa pakai TikTok Lite, dan itu memang beneran lebih ringan lah TikTok Lite. Tapi ketika berbicara soal apa, harus apa itu, lomba kah? Monggo. Lomba kah? Nah ini dia. Oh tapi saya nggak ada. Ini dulu SMP ku. Ini dulu SMP ku. Oh dulu ada. Oh ini ada, depannya ada nih. Oh ini apa? Lomba nation. Bukan lomba ya? Kayak seleksi. Oh ini buat Agustusan. Kayak misal Ponti gitu ya, lomba baris berbaris, iya kan? Nah ini dulu SMP Negeri 1 Wates. Mari. Ya, dulu aku sekolah di sini 3 tahun, dan ya banyak sekali kenalan yang monggo. Banyak sekali. Dulu ini kan sekolahnya bisa dibilang sempit lah ya, terus nggak ada lahan, jadi kalau misalnya dulu upacara pun kan sekitar siswanya itu sekitar berapa ya, 600-an lah ya. Kalau satu angkatan 200 berarti kan 3 angkatan 600 lah, 600-700. Upacara itu sampai di jalan-jalan sini, jadi di sini ditutup gitu loh. Jadi dulu tuh kalau misalnya dapat, kan tiap siswa itu dapat tugas upacara lah ya, katakanlah dulu kelas C tiap berapa bulan sekali gitu ya, ganti-gantian. Enak banget yang jadi satpam di sini, jadi keamanan buat jagain. Oh Pak, Assalamualaikum. Terus ya sekolahnya ini deket banget sama pusat keramaian, karena di depan situ udah alun-alun. Mungkin kalau kamu misalnya orang asli sini, semoga video ini gini nih, kalau kamu orang sini dan kamu sekarang sedang kayak mungkin merantau, mungkin seperti Asrofi yang merantau ke Kalimantan atau kemana gitu, kamu bisa jadikan, halo Cil, kamu bisa jadikan video ini seperti apa ya, tombol kangen. Karena kemarin ada yang kayak request, bang muter-muter lagi lah di kota ini ya, aku sebut aja ini kota Wates Ponorogo ya. Kita ada di alun-alun, kita kan muter sekali, kemudian kita balik lah ya. Oh ini kenapa rame ya, ada acara apa ya? Rame banget sumpah. Oke. Oh, ada kopi, kita mungkin nanti akan ngopi juga ya, tapi kita akan ngopi yang ada rombongan Vespa lagi yang tadi. Oke. Banyak sekali dari tadi aku juga lihat rombongan kayak Vespa gitu. Ini mungkin ada acara konser kah? Acara konser, acara motor. Mas, yang saya acara apa nih? Aku nggak tahu. Oh, oke. Ternyata nggak tahu juga ya. Kan soalnya ada panggung.
Terus kemudian kamu tahu nggak rokok HS tuh rokok yang bisa dibilang sekarang tuh banyak banget kayak ini loh, apa ya, penetrasi pasarnya itu benar-benar sedang kuat-kuatnya, terutama di daerah Jawa, Jogja, karena memang ownernya itu orang Jogja gitu. Jadi kayak sering banget aku lihat logo rokok HS ini. Nah, ini di alun-alun. Ternyata baru 15 menit ya. Kita jalan baru 15 menit. Target jogging 20 menit. Tapi kayaknya kalau misalnya satu alun-alun gini, itu lebih lah. Lebih dari ini. Mau Pak? Lebih dari 20 menit. Apa kita masuk ke sini aja? Oke, kita masuk ke sini aja ya. Karena takutnya berisik. Oke. Zaman sekarang kayaknya udah jarang banget ya orang ngevlog. Nggak tahu kenapa. Tapi ya udahlah, kita ngevlog aja. Kenapa ketawa? Kenapa sih? Dan ya ini dulu, ketika kembali lagi pada topik ya, kalau kita bernostalgia, aduh, ada musik ya, pasti akan kena copyright nih. Nggak jadi kesini, kita akan jauh-jauh dari sini, karena pasti suara musiknya kena. Jadi kita jauh-jauh dari musik, kita jauh-jauh dari ya, aku males buat ngekat-ngekatnya gitu loh. Maksudnya ya biar nggak terlalu samar aja gitu, ya kan? Oke, jadi kalau bicara soal kembali lagi ke ini, ketika SMP dulu, kayak alun-alun ini dulu adalah biasanya tempat di mana kita olahraga gitu, pelajaran olahraga di sini, main bola. Dan enaknya sekolah di pusat kota itu kayak gini, lapangan bola tinggal di alun-alun. Tapi kadang ada waktunya kayak lapangan bola itu kan yang di sini kan nggak cuman sekolahku doang ya, ada SMK, ada anak SD juga. Jadi kayak nggak pasti digunakan oleh sekolahku gitu loh. Jadi kayak cepet-cepetan. Itu yang terjadi seringnya kayak gitu. Kemudian ada juga lapangan basket, ada juga lapangan basket. Oke, kita lihat sini. Oh, ini CFD. Bentar. Aku dulu tuh pernah beli apa ya? Kita beli kopi dulu lah ya. Oke. Apa? Beli kopi dulu. Americano. Yes. Mas, ini acara apa sih, Mas? Ini konser nanti malam. Konser apa? Punya HS nih loh. HS rokok ya? Ya. Pantes kok, akeh banget ini nih. 8.000. Dikasih nggak? Gak usah, langsung tak minum aja. Oh, masih banyak ya? Masih lah. Oh, saya pagi yo. Iya. Oke, 8.000. Pas. Thank you. Ya. Kembali 1.000. Oh ya? Oh ya, kembali 1.000 ya? Saya ada 1.000 nggak ya? Enggak, Oh, nggak ada. 1.000 aku. Oh, sampai 1.000. Oh iya. Siap. Enggak tak tuker kayaknya. Ya. Oh, nggak usah, Mas. Nggak apa. Nggak usah, serius. Makasih ya, Mas. Ya. Mari. Oke, kita lanjut. Ini. Ada susah ya kalau misalnya sambil bawa. Monggo, Pak. Agak susah kalau misalnya sambil bawa kopi. Tapi wait a minute. Oh, 19 menit.
Ya, kita akan ngopi sambil oke, ya. Nah, ini hari Sabtu. Ternyata memang ada konser, tapi nggak tahu konser apa. Most likely kalau acaranya sponsori rokok, kemungkinan besar lah ya. Dangdut mungkin, ya kan? Hai. Kemungkinan besar yang konsernya konser dangdut. Iya kan? Apalagi kayak ini jadi stigma ya. Tapi aku akan berbicara, mari. Aku akan berbicara soal stigma bahwa kebanyakan yang pakai konser, yang pakai rokok HS itu kan apa ya? Aku jahat sih bilangnya, tapi kebanyakan kayak orang-orang yang di kampung, di desa kayak gitu. Sehingga stigmaku ya barangkali mungkin itu disesuaikan dengan target market, di mana biasanya target market kayak gitu kan. Itu kan si musik dangdut. But I don't know. Itu hanya stigma saja. Barangkali di sini ada konser slang, aku nggak tahu, atau Dewa, tapi Dewa nggak mungkin sih, nggak mungkin Dewa di acara kayak gini. Nah kan beda kan, kayak gitu. Kayaknya kalau misalnya konser Dewa itu lebih eksklusif lah zaman sekarang. Tiketnya aja mungkin udah di atas ratusan ribu kan. Kalau ini kan pasti gratisan. Ya, Americano ala-ala lah. Jangan mengharap lebih pada mari. Jangan mengharap lebih sama Americano 8 ribuan. Karena rasanya akan sama ketika aku nyeduh kopi Nescafe di rumah. Tapi ya kita support UMKM. Tapi ya kita harus ngitung juga es batunya, tenaganya, cupnya, jadi ya wajar segitu. Oh ada senam ya, CFD ya, mesti kayak gitulah. Dan kita udah sampai di ujung alun-alun. Di depan tuh udah sepi. Kita akan lewat jembatan penyeberangan orang, JPO. Monggo, sarapan. Oke. Nah, depan itu udah ada jembatan penyeberangan orang. Barangkali aku selesaikan sesi jogging kali ini di jembatan itu. Ya kan? Sesuai dengan stigma aku tadi yang soal kalau misalnya di kota, kalau aku nge-vlog di kota itu mostly mereka lebih cuek gitu loh. Ya nggak tahu ya, mungkin karena mereka sibuk dengan apa yang dikerjakan. Tapi kayak si ibu tadi agak anomali, dimana ya sebenarnya semua manusia sama aja lah. Cuman kadang karena di kota itu mungkin udah sering ketemu orang asing, sehingga ya biasa aja gitu loh. Tapi kalau misalnya di kampung, mungkin intensitas untuk bertemu dengan orang asing itu nggak banyak. Bentar. Intensitas untuk bertemu dengan Kulon Progo. Intensitas untuk bertemu dengan orang asing itu nggak sebanyak orang di kota, sehingga ya agak asing kalau misalnya lihat. Mari. Agak asing kalau misalnya lihat. Oh, siapa? Kayak kemarin biasanya kalau misalnya aku Pak. Kalau misalnya aku kemarin di desa-desa sebelah gitu ya. Itu ditanya macam-macam. Ya kayak
Pernah juga kan kayak diinterogasi gitu. Mari. Pernah juga diinterogasi macam-macam. Tapi bukan diinterogasi aneh-aneh lah, kayak diinterogasi apa ya? Rumahnya mana, terus kenal ini ya biasa lah di kampung gitu ya. Tapi kalau di kota itu lebih cuek gitu ya. Di kota itu lebih cuek. Oh, kita ngomongin jadi mayang-mayang ya. Tadinya kita ngomongin soal SMP, tapi sekarang malah ngomongin tentang orang kayak gitu. Tapi ya ada orang pakai kaos Black Sabbath. Sebenarnya pengen aku sapa, ya karena aku tau lah. Aku juga dengerin Black Sabbath juga, ya karena biar akrab aja gitu. Tapi karena orangnya itu pakai headset, pakai earphone, jadi kayak segan itu. Monggo Pak. Segan gitu loh, mau nyapa itu. Karena kalau misalnya, bentar ya, kalau misalnya orang pakai earphone itu tuh secara body language seolah kayak ngomong don't disturb me, jangan ajak aku ngobrol, kurang lebih kan kayak gitu ya. Jadi setiap kali misalnya katakanlah ketika aku di kereta, aku punya kayak rules tersendiri. Wow, ada kereta lewat. Ketika di kereta atau di kendaraan umum gitu ya, aku punya rules, kalau mau ngajak ngobrol orang itu jangan ajak ngobrol orang yang sedang pakai handphone. Mari, jangan ajak ngobrol orang yang sedang pakai handphone. Yang kedua, jangan ajak ngobrol orang yang sedang pakai earphone. Hai, lihat kereta. Oke, ayo kita lihat bareng. Itu dia. Ya. Tadi ada 3. Ada 3. Oh ya, ini berarti ketiga ini, keempat. Tadi udah lewat. Oke. Wow, lihat kereta. 6. Ini ke-6 ke berapa? 6. Oke. 6. Wow, bagus ya. Itu mungkin ada kali pengen jempol. Wow. Oke, kita lanjut perjalanan. Mari. Ini karena hari Sabtu, jadi banyak anak-anak yang... Dadah. Mau sampai kapan di sini? Enggak, mau nunggu sampai kapan keretanya? Oh, yaudah. Salah aku ngajak ngobrol serius sama bocil ya. Oke, sampai mana tadi ya? Oh ya, rules kalau misalnya di kendaraan umum atau di kereta, mostly di kereta sih. Kalau orang lagi sibuk main handphone, ya aku menghindari untuk ngajak ngobrol. Mungkin barangkali ya dia lagi serius ngurusin pekerjaan. Kedua, kalau orang lagi pakai TWS, aku nggak akan nyapa juga karena takutnya dia lagi kayak telepon atau mungkin lagi dengerin podcast yang harus nyimak serius itu. Jadi ya mendingan cari orang yang tidak menggunakan itu gitu. Dan aku seneng banget kalau misalnya ada orang yang tidak seneng banget kalau ada orang yang tidak main handphone, tidak pakai TWS. Aku seneng banget. Ya, itu dia. 29 menit. Kayaknya Caminante 148 cukup sekian ya. Ternyata kalau aku pikir-pikir lagi, kalau misalnya ke sana jauh,
Jadi aku mau balik lagi ke sini untuk ngambil kendaraanku. Karena kendaraanku ada di sekitar sana ya. Jadi ya, aku balik lagi. Oke, thank you. Sampai jumpa di kami nanti 149.